Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali melihat kalian dalam kondisi yang baik. Kita sekarang sudah memasuki hari keempat puasa ya? Iya, betul, Ibu. Nah, Ibu ucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan, tetap semangat puasanya, tidak lupa semangat belajarnya pun harus ditingkatkan, karena mencari ilmu adalah ibadah, dan setiap amalan yang kita kerjakan dengan ikhlas pada saat bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita akan mulai dengan kegiatan doa, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan saat belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dina. Nah, untuk sekarang, untuk mengisi kehadiran pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian mengisi link Google Form yang akan Ibu bagikan pada kolom chat Zoom. Sebentar ya. Nah, apa linknya sudah ada? Sudah ada, Bu. Ya. Kalau begitu jangan lupa ya untuk diisi sebagai tanda kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, oke, bagus sekali, semangat sekali ya. Nah, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin merefresh ingatan kalian terlebih dahulu nih. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, bagaimana Citra? Minggu lalu kita membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik, Bu. Ya, betul sekali Citra. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih. Siapa yang masih ingat apa itu tata kelola pemerintahan yang baik? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silahkan Dinda. Jadi yang saya ingat, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders atau unsur warga masyarakat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa yang akan mendatang. Ya, tepat sekali Dinda dan Citra. Bagus ya masih mengingat materi di minggu lalu. Nah, bahwa pada minggu lalu kita telah membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Hubungannya dengan materi tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwasannya dalam keberhasilan pemimpin yang mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik, itu tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat yang selalu menyuarakan aspirasinya serta ikut andil dalam pelaksanaan atau jalannya pemerintahan. Nah, untuk sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, adapun ya anak-anak, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia melalui tayangan video
diskusi kelompok, dan presentasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada definisi partisipasi politik, yang kedua ada masyarakat politik dan ciri-cirinya, dan yang ketiga ada bentuk partisipasi dan perilaku politik di berbagai lingkungan. Nah, untuk sebagai pembuka, Ibu akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yakni partisipasi politik. Silahkan kalian amati video tersebut, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ketika tayangan videonya telah selesai. Sebentar. Sudah terlihat videonya? Terlihat, Bu. Silahkan diamati ya. Unjuk menolak Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Karya di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur diwarnai aksi anarkis. Massa memberhentikan mobil berplat merah yang melintasi jalur para pendemo. Massa kemudian menduduki dan memukul mobil tersebut. Massa juga memblokir jalan dan sempat terjadi kemacetan sehingga polisi mengalihkan arus lalu lintas. Bahkan, massa juga membakar ban bekas di depan pagar kantor Gubernur Kaltim sebagai simbol kekecewaan dan amarah rakyat yang tertindas. Peristiwa ini merupakan bentuk kekecewaan massa akibat putusan DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pendemo, Undang-Undang Cipta Kerja yang mana RUU Omnibus Law dinilai sangat menyengsarakan para buruh. Salah satunya, para buruh dibayar sesuai dengan jam kerja mereka dan adanya penghapusan upah minimum sektoral. Bahkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja dianggap melanggar hak asasi manusia karena tidak memberikan jaminan sebagai karyawan tetap. Massa juga berharap setelah aksi ini bisa bertemu dengan gubernur ataupun wakil gubernur untuk bisa menuntut dan menyuarakan aspirasi mereka. Itu saja seperti itu, karena dari beberapa poin seperti misalnya buruh dibayar sesuai dengan jam kerja mereka, seperti itu. Kemudian cuti haid dan cuti melahirkan tidak dibayarkan, seperti itu. Kemudian perusahaan berhak mengeluarkan para pekerja tanpa membayarkan pesangon. Itu kan merupakan beberapa poin-poin yang sangat merugikan bagi buruh-buruh yang bekerja di Indonesia. Meski demikian, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK telah menyampaikan aspirasi para massa aksi sebelumnya terkait penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah disampaikan ke DPR RI. Ya pada dasarnya kemarin aspirasi yang disampaikan kita sampaikan juga. Sudah kita sampaikan kemarin dari awal dari beberapa kelompok-kelompok. Tetapi ranahnya kan bukan kita. Itu. Harapan saya tentunya pimpinan pusat yang ada di sana lah yang berkomunikasi dengan pemerintah, dengan DPR RI dan sebagainya. Jadi bukan ranah di sini, Ketua ya? Ya bukan ranah sini. Tapi kalau aspirasi yang mau kita sampaikan, silahkan kita sampaikan. Seperti kemarin kita sampaikan kok. Sudah sampai ke. Massa aksi ini berharap agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa direvisi secepatnya karena sangat bertentangan dengan Pancasila pada sila kelima. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan video tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan isi dari video tersebut menceritakan tentang apa? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan, Dwi. Di video tersebut menceritakan tentang demonstrasi anarkis yang terjadi sebagai respon penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Ya, tepat sekali ya, Dwi, jawabannya. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya ya, Bu. Ya, silahkan, Citra. Mengapa dalam setiap kegiatan demonstrasi yang terjadi di Indonesia itu berujung anarkis ya, Bu?
Nah, bagus sekali nih pertanyaan dari Citra. Sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian ada yang ingin menjawab pertanyaan Citra? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, untuk yang pertama, Ibu persilahkan kepada Dina terlebih dahulu. Baik, Bu, terima kasih. Menurut saya, sebagian besar kegiatan demonstrasi yang terjadi di Indonesia berujung anarkis karena tidak memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Salah satu contohnya terlihat dari video tersebut, di mana para demonstran merusak fasilitas umum, membuat kemacetan lalu lintas, dan juga membakar ban di depan gedung DPRD, sehingga memicu keributan. Nah, baik, betul ya apa yang disampaikan oleh Dina. Untuk sekarang silahkan giliran Dinda untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, demonstrasi yang anarkis juga bisa dikarenakan adanya rasa kekecewaan masyarakat yang cukup dalam dan sebagai bentuk ketidaksetujuan masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, tepat sekali ya jawaban dari rekan-rekan kalian bahwa aksi demonstrasi itu selalu berujung anarkis dikarenakan adanya rasa kekecewaan yang cukup mendalam dari masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Juga kurangnya kesadaran dari diri masyarakat tentang pelaksanaan demonstrasi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai norma yang berlaku. Nah, Ibu di sini ingin mengingatkan kepada kalian bahwa jika kalian nanti ingin ketika sudah menjadi mahasiswa ingin ikut berdemonstrasi, kalian harus benar-benar menjalankan demonstrasi tersebut dengan damai, santun, dan tertib sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Citra? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, Bu, terima kasih. Sudah cukup. Ya, baik. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu akan memberikan pematerian mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Tolong kalian perhatikan pematerian dari Ibu dan catat poin-poin pentingnya saja. Nah, untuk yang pertama ada definisi partisipasi politik. Peran serta warga negara dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kelompok, atas dasar keinginannya sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut dapat menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Nah, hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang paling pasif sampai pada tingkatan yang paling aktif. Nah, untuk selanjutnya ada mengenai masyarakat politik. Partisipasi politik yang baik dapat terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat politik adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara maupun pengawas kekuasaan negara dan dalam bentuk institusi formal ataupun informal. Nah, untuk selanjutnya ini ada ciri-ciri masyarakat politik. Siapa di sini yang ingin membantu Ibu untuk membacakannya? Ya, Bu. Ya, Dwi ya? Saya, Bu. Ya silahkan Dwi Ya, untuk Bu. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, ciri-ciri masyarakat politik itu yang pertama ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kelima, dapat menerima perbedaan pendapat. Yang keenam, memiliki kepedulian terhadap masalah yang dihadapi bangsa. Yang ketujuh, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
Yang kedelapan, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Yang kesembilan, membangun budaya politik yang demokratis. Dan yang kesepuluh, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Baik, Dwi, terima kasih sudah membantu Ibu untuk membacakan ciri-ciri masyarakat politik. Nah, anak-anak perlu kalian pahami bahwa tidak semua komunitas masyarakat itu dapat disebut sebagai masyarakat politik. Mengapa demikian? Karena suatu komunitas masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagaimana yang telah Dwi sebutkan barusan. Nah, sebagai contoh nih, ciri yang pertama, ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Nah, masyarakat Indonesia ini dapat dikatakan sebagai masyarakat politik karena dalam penyelenggaraan urusan negaranya terdapat pemerintah sebagai kelompok yang memerintah dan terdapat masyarakat sebagai kelompok yang diperintah. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan kepada Dinda. Bagaimana tanggapan Ibu terkait warga negara yang bertindak apatis atau tidak ikut serta dalam kegiatan berpolitik? Nah, bagus sekali nih. Menarik pertanyaan dari Dinda. Coba, apakah dari kalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan Dinda? Saya izin, Bu, ingin... Ya, silahkan. Citra. Ya, menurut saya warga negara yang bertindak apatis itu tidak memahami hakikat dirinya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang demokratis. Seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali pandangan dari Citra ini bahwa bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Sehingga bila ada warga negara yang bertindak apatis atau tidak ingin ikut serta dalam kegiatan berpolitik, itu artinya ia tidak memahami dan tidak mengindahkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Sampai di sini, apa kalian paham, anak-anak? Paham, Bu. Bu. Nah, baik. Kalau paham, selanjutnya ada pematerian terakhir nih, mengenai bentuk partisipasi dan perilaku politik di berbagai lingkungan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Pelaksanaan partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama ada berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga ada norma-norma sosial, yang keempat ada peraturan perundang-undangan, dan yang kelima ada peraturan sekolah atau desa. Nah, untuk sekarang kita sudah masuk dalam sesi diskusi. Sekarang Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk berdiskusi secara berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Adapun tahapan diskusinya itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, kalian secara berkelompok mengumpulkan data atau informasi terlebih dahulu mengenai contoh partisipasi politik yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Setelah kalian mengumpulkan data, kalian olah data atau informasi tersebut. Setelah itu kalian membuktikan kevalidan atau kesahihan dari informasi yang didapatkan. Nah, terakhir kalian menarik kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan teman-teman. Apakah kalian sudah paham, anak-anak? Terkait teknisnya? Paham, Bu. Baik, Bu. Paham, Ibu. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk kalian berdiskusi, dimulai dari sekarang. Ya, Ibu rasa sudah cukup ya waktu diskusinya? Ibu persilahkan kepada perwakilan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silahkan kepada perwakilannya. Paham. Baik Ibu, mohon izin saya Dwi, perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, hasil diskusi kelompok kami membahas tentang contoh partisipasi warga negara dalam sistem politik di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya yaitu adanya penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS
yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Demokratis di sini berarti bahwa seluruh siswa di sekolah sangat diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dengan mengikuti kriteria dan prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan yang dimaksud transparansi dalam proses perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh elemen masyarakat di sekolah. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang lanjut kepada kelompok 2. Ibu persilahkan kepada perwakilannya. Mungkin Dinda ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 2. Dalam forum diskusi, kelompok 2 membahas terkait contoh partisipasi politik warga negara di lingkungan negara, yaitu demonstrasi. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapatnya atas kebijakan pemerintah di depan khalayak umum. Adapun mengenai tata cara melakukan demonstrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, antara lain yang pertama, wajib memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa atau demonstrasi secara tertulis kepada Polri paling lambat 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Kemudian yang kedua yaitu penyampaian surat diberikan oleh pemimpin atau penanggung jawab kelompok demonstrasi. Yang ketiga, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum. Ya, ternyata hasil diskusi kelompok 2 ini sama bagusnya ya dengan hasil diskusi kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, hasil diskusi dari kelompok 2 tadi itu dapat menambah wawasan kalian mengenai tata cara demonstrasi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku supaya tidak berujung anarkis. Nah, baiklah, ternyata tidak terasa ya pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Ya, tidak. Siapa di sini yang ingin menyimpulkan pematerian dan hasil diskusi pada hari ini? Izin, Bu, saya. Oh iya, baik, silakan Citra. Jadi partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta untuk menentukan isi keputusan politik tersebut. Terima kasih, Ibu. Ya baik, terima kasih Citra, bagus sekali kesimpulannya. Nah, untuk sekarang, Ibu akan mengirimkan link Quizizz sebagai bahan evaluasi ya. Sebentar. Nah, Ibu copy terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian mengerjakan soal pilihan ganda yang terdapat dalam link Quizizz tersebut. Dikerjakannya setelah kegiatan pembelajaran Zoom ini berakhir. Nah, selain itu, Ibu juga telah mengirimkan format penilaian diri dan format penilaian antar teman melalui grup WhatsApp kalian. Silahkan format tersebut diisi dan hasilnya dikumpulkan melalui email Ibu paling lambat besok pukul 7 malam. Apakah kalian paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang telah diberikan? Baik, Ibu, sudah paham. Ibu. Paham. Nah, sebagai penutup, Ibu ingin memberikan sedikit refleksi ya atas pembelajaran pada hari ini bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi. Karena dengan berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik yang dilakukan oleh warga negara, itu dapat memperkuat sistem politik di Indonesia. Mari kita tutup saja pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu di minggu depan. Tetap semangat untuk yang berpuasa dan selalu jaga kesehatan
dengan menerapkan protokol kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.